Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, atau ini kita berdoa yang baik sesuai dengan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah mau hadir dan meluangkan waktu untuk datang pada hari ini. Jadi sebelum masuk ke kegiatan alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Jadi saat perkenalan itu sebutkan nama dan hobi. Oke? Mungkin dimulai dari Bapak, perkenalkan nama Bapak Muhammad Azril, biasa dipanggil Azril. Hobi Bapak sepak bola. Boleh dilanjutkan dari sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Alvaro, hobi saya pemain bola. Perkenalkan nama saya Rian Berdiansyah, hobi saya MBA. Perkenalkan nama saya Indra, hobi saya futsal. Perkenalkan nama saya Martinez, hobi saya futsal. Baik, perkenalkan nama saya Alam Syahmade, hobi saya itu badminton. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu, hobi saya lari. Oke, terima kasih. Berarti kalian sini banyak hobinya bola besar ya? Ya. Oke. Iya, Pak. Baik, kira-kira ada yang tahu apa tujuannya Bapak mengumpulkan kalian di sini? Tidak. Oke, jadi tujuannya Bapak mengumpulkan kalian di sini karena ada beberapa guru mata pelajaran melaporkan kepada Bapak kalian ini kurang memanajemen waktu. Jadi pada sore hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan di medan konseling yang dimana mengutamakan dinamika kelompok. Nah, jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu kalian mampu memahami permasalahan yang kalian alami. Oke, paham? Terus langkah-langkah dalam melakukan kegiatan kelompok itu di sini Bapak sebagai pemimpin kelompok atau PK akan memimpin jalannya bimbingan kelompok pada sore hari ini. Terus untuk kalian yang anggota kelompok, Bapak harap kalian aktif ikut serta dalam kegiatan bimbing kelompok ini. Oke? Terus untuk waktu kegiatan bimbing kelompok ini kita akan melaksanakannya 45 menit. Apa kalian bersedia? Siap. Oke, terima kasih. Terus dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu Bapak harap mungkin teman kalian ada yang memberikan informasi yang bersifat pribadi. Bapak harap hanya kita di lingkungan ini saja yang tahu. Tidak ada yang bisa berluasan. Paham? Yang kedua, Bapak harap kalian secara terbuka menceritakan permasalahan kalian. Dan yang ketiga yaitu Bapak harap kalian di sini sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke. Kan tadi Bapak sudah menjelaskan dari apa itu bimbingan kelompok, langkah-langkah dan apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam bimbingan kelompok ini, dan lama waktu dalam kegiatan ini yaitu 1 kali 45 menit. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang memanajemen waktu. Bapak mau tanya kepada anak-anak sekalian, siapa di sini yang tahu apa itu manajemen waktu? Ayo.
Saya Pak, Ya, silakan. manajemen waktu bisa bilang mengatur waktu Pak. Ya, betul. Terus bisa lagi. Baik, terima kasih kepada Alvaro. Jadi betul seperti apa yang dibilang Alvaro tadi, kalau manajemen waktu itu mengatur. Ya, mengatur waktu. Jadi Bapak tambahkan sedikit, manajemen waktu itu adalah proses merencanakan dan mengendalikan bagaimana waktu dihabiskan untuk aktivitas tertentu. Itu. Jadi Bapak mau tanya, kira-kira dalam keseharian-hariannya kalian itu, kalian merasa sudah melakukan yang namanya manajemen waktu? Ada? Saya Pak, Ya, silakan. kalau saya biasanya mengatur waktu Pak, kayak saya pisahkan waktu untuk olahraga, waktu untuk akademik, dan juga waktu untuk penggunaan Pak. Oke. Jadi Nuk ini sudah memanajemen waktunya dalam kesehariannya. Kira-kira anak-anak di sini sudah ada tidak yang memanajemen waktunya dalam kesehariannya? Sudah Pak. Belum. Wahyu sudah, Elki sudah, Rehan belum. Saya sudah. Farwa sudah. Ya, silakan. Boleh saya menanggapi sedikit Ya, silakan. terkait manajemen waktu. Sebenarnya semua teman-teman di sini mempunyai namanya manajemen waktu, cuman penerapannya yang masih kurang. Terkadang dari saya sendiri, saya biasanya itu kita ambil salah satu contoh umum lah, kayak kerja tugas, Iya. kerja tugas dan aktivitas lain kayak main game. Iya. Kenapa kita terkadang menundakan pekerjaan ini? Kita lebih cenderung mau main game daripada mengerjakan tugas. Nah, sedangkan dari kedua ini, main game dengan mengerjakan tugas itu kan salah satu di tengah-tengahnya, jalan tengahnya kita bagaimana caranya kita mengatur waktunya kita mengatur waktunya untuk main game, kita mengatur waktunya kerjakan tugas. Kalau kita mau terus-terusan semuanya kita mengerjakan sementara kita bekerja tugas dan kita juga sementara main game kan susah. Oh, jadi menurut Nayan di sini kalau teman-teman semua sini, anak-anak semua sini sudah menerapkan yang namanya manajemen waktu. Oke, mari kita lihat. Bapak mau tanya, kira-kira seperti apa manajemen waktu itu? Menurut pendapatnya kalian? Contohnya? Ayo, Elki silakan. Kalau dari pribadi saya sendiri, kalau manajemen waktu itu pintar-pintarnya kita mengatur waktunya kita supaya semuanya berjalan dengan efektif. Oke, berarti masih ada lagi? Oke, silakan. Nah, Rehan. Kalau dari saya manajemen waktu itu mengatur waktu, mengatur waktu. Contohnya seperti kita sudah atur memang bahwa besok jam 7 itu saya mau berolahraga jam 9 sampai jam 10 itu saya mau makan, jam 12 sampai jam 1 saya istirahat. Nah itu contoh manajemen waktu. Jadi kita sudah kapan tertata jadwal kita untuk besok harinya. Iya. Kalau menurut saya itu yang namanya manajemen waktu. Yang lain? Ya, baik, terima kasih kepada Nahilki sama Narehan sudah memberikan pendapatnya. Jadi betul apa yang dikatakan teman-teman kalian ini. Kalau contoh manajemen waktu itu kayak kita mengatur waktu kita, mana kita mendahului mana yang dulu lebih penting dan mana yang tidak penting itu. Terus Bapak mau tanya, kira-kira menurut kalian penting tidak manajemen waktu ini? Penting Pak. Kenapa bisa penting? Boleh jelaskan pendapat kalian, tanggapan kalian. Oke, baik, silakan Rehan. Menurut saya kenapa manajemen waktu itu penting? Karena kalau waktu kita tidak manage semuanya akan terbengkalai, terhambat. Ya, Tidak ada betul. manajemen waktu.
Jadi saya rasa memang menjadi waktu itu penting bagi setiap orang. Iya. Pas memiliki waktu yang ini, yang sekian ini, mau begini. Kalau tidak tertata, semuanya paham kacau, tidak teratur. Iya, betul. Terima kasih kepada Narehan. Ada lagi? Oh, silakan. Nanu. Saya rasa yang lebih penting supaya aktivitas kita lebih produktif lagi Pak. Kayak kita itu sudah tahu dan apa yang harus kita lakukan di jam segini. Nah, itu sangat penting menurutku Pak, karena kalau kita tidak punya manajemen waktu, itu kegiatan kita tuh kalang kabut Pak, kayak tidak tahu mau apa. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih kepada Narehan sama Nanu ya. Jadi betul apa yang teman-teman kalian katakan, kalau manajemen waktu itu sangat penting karena bisa membantu kita lebih produktif lagi, lebih bisa membantu kita melakukan hal-hal yang positif ya daripada hal-hal yang negatif, maksudnya yang sia-sia. Nah itu. Jadi, Bapak mau tanya lagi nih. Kira-kira menurut kalian hambatan apa saja yang bisa terjadi saat melakukan memanajemen waktu itu? Hambatan. Iya. Siapa? Ya. Hambatannya itu kita sering mengambil waktu. Iya. Ya, enggak apa-apa. Hilang lagi ya. Ini gimana ya? Oke, ada lagi yang lain? Tapi kedua. Saya Ya, silakan. Nah, ini hambatannya ya. Kalau hambatannya kalau dari pribadi saya Pak, ada memang hambatan yang betul-betul kita bikin. Ada juga yang di luar dari kita. Untuk contohnya seperti kayak hari ini besok jam 9 saya mau tanda tangan KRS saya. Nah, sedangkan itu KRS ini harus selesai dengan hari ini juga, dan kendalanya itu ada di yang tanda tangan ini. Nah, itu memang di luar kendali kita. Kita tidak tahu kesiapannya orang yang mau tanda tangan KRS ini bagaimana. Itu di luar kendali kita. Yang kita bikin, nah, itu ini sudah beberapa kali kami sampaikan dari tadi Rehan yang itu kalau kita mau bikin kayak sementara kita kerja tugas kerja tugas, kenapa kita sempatnya lagi main game. Nah, situ kita lebih kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, skala prioritas kita bagaimana, yang mana lebih pentingkan dulu ini, game ini atau kerjakan tugas ini ya. ada lagi? Ya, silakan. Lagi hambatan itu susahnya orang bersama. Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Narehan sama Helki. Jadi betul ya apa yang teman kalian bilang itu, hambatan itu ada yang dari luar diri kita dan ada yang memang ada dalam diri kita. Contohnya dari luar diri kita itu kayak kita janjian sama orang sesuai dengan waktu, tapi orang yang ya janjian itu nggak tepat waktu. Terus yang kedua tadi Rehan juga bilang kalau hambatannya itu salah satunya yaitu prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Jadi kita lebih mementingkan hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih yang bermanfaat gitu. Terus Narehan juga katakan tadi, dia bilang kalau hambatannya itu dari dalam diri kita itu melawan rasa malasnya kita ya. Gitu. Oke. Baik, mungkin waktunya sudah habis, jadi pertemuan pada sore hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Mungkin selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan bahas di minggu depan. Kira-kira kalian bisanya kapan? Minggu depan ada yang sama. Oh, di hari yang sama. Ya.
Teman-teman lain? Ya, Pak. Oke, siap. Oh iya, sebelum Bapak menutup sesi bimbingan kelompok pada sore hari ini, Bapak mau bertanya ini. Bukan mau bertanya. Bapak mau kalian menyimpulkan apa yang kita dapatkan pada sore hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya rasa itu dari ketegasan kelompok menuju orang lepas. Oh, berarti dituju ini. Ya, dari Nanuk sendiri kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan dari pembahasan kita pada sore hari ini? Oke Pak, ini kan pembahasannya terkait manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Oke. Jadi yang saya tahu, saya dapat dari hasil dengan kelompok pada hari ini, pertama kita tahu seberapa pentingnya itu dengan kelompok. Nah, pentingnya itu supaya kegiatan anak kita itu lebih produktif lagi, lebih terarah, lebih teratur. Nah, kemudian untuk hambatan-hambatannya itu ada dari dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua dari faktor eksternal. Nah, kemudian untuk dari faktor eksternalnya itu hal-hal yang juga tentunya kita, misalnya seperti yang ditemukan tadi dari Helki dan juga dari Bapak tadi. Nah, itu hal yang juga tentunya kita karena menyebabkan orang lain. Nah, kemudian untuk dari faktor internalnya kita itu ada di pada rasa malas. Nah, melawan rasa malas itu ya mungkin sedikit lebih sulit karena itu sudah bawaan dari dulu. Nah, itu saja kayaknya. Oke, terima kasih kepada Nanuk. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Oke, cukup baik. Bapak akhiri pertemuan pada sore hari ini. Apabila Bapak ada salah ucap atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan.